Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Manager. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdur MSI. Saya di sini dan pengampu mata kuliah manajemen saran. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan rohani maupun ini. Ingat, pada hari ini banyak sekali wabah mulai. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan Allah. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini pengertian itu sebuah proses sosial dan manajemen di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai satu sama lain. Itu mengenai pengertian pemasaran. Yang kedua yaitu pada konsep pemasaran inti. Konsep pemasaran inti yang pertama yaitu kebutuhan manusia, yaitu keadaan di mana seorang merasa kehilangan sesuatu. Yang kedua yaitu keinginan manusia. Keinginan manusia sendiri itu yaitu merujuk pada pola kebutuhan ya, yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Yang ketiga yaitu pada permintaan. Permintaan sendiri yaitu pada keinginan manusia yang dia beli. Selanjutnya yang keempat yaitu pada produk. Produk itu yaitu punya pemahaman yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan yang meliputi objek-objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Itu ya, berkaitan dengan konsep konsep pemasaran ini. Dan selanjutnya yaitu pada pertukaran. Pertukaran yaitu tindakan oleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan suatu baiknya. Selanjutnya yaitu pada transaksi. Transaksi yaitu perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda atau hal yang bernilai, yang menyertakan syarat-syarat yang disepakati, waktu berlakunya perjanjian, dan tempat perjanjian. Jadi ada tiga hal yang harus disepakati. Yang pertama ada kesepakatan, yang kedua ada waktu di sebuah perjanjian tersebut, dan yang ketiga adanya sebuah tempat. Yang selanjutnya yaitu pada pasar. Nah, ini pasar yaitu himpunan para pembeli aktual dan potensial suatu produk. Yang selanjutnya yaitu pada pemasaran. Pemasaran yaitu bekerja dengan pasar untuk melakukan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Ya, sudah paham ya? Yaitu selanjutnya pada konsep pemasaran inti. Konsep pemasaran inti mahal. Yang pertama adanya market, yang kedua adanya exchange, transaction, and relationship. Ini terkait dalam dikelompokkan menjadi 5. Pengelompokan pertama yaitu pada market, kedua ada 3 hal, kedua yaitu exchange, transaction, dan relationship. Yang kedua pengelompokan yang ketiga yaitu pada needs, wants, dan demand. Yang keempat yaitu adanya sebuah produk service. Dan yang kelima adanya value, satisfaction, and quality. Nah, itu konsep pemasaran inti.
Selanjutnya yaitu pada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yaitu analisis perencanaan, implementasi, pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang memungkinkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Itu yang dimaksudkan dengan manajemen pemasaran. Jadi adanya sebuah perencanaan, adanya implementasi, dan pengendalian atas program yang sudah dirancang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menciptakan, membangun, jaga pertukaran yang bukan pembeli saran, itu ya, di mengenai pengertian saran. Selanjutnya yaitu apakah manajemen saran ini mengenai tujuan. Apakah manajemen pemasaran tersebut yaitu yang pertama suatu sistem total kegiatan bisnis yang dirancang merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan rasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Itu diungkapkan oleh William G. Stanton, ya. Jadi William Stanton itu pernah berpendapat bahwa suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran yaitu adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Jadi pemasaran itu punya makna kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Yang mana pemasaran itu mencakup kegiatan yang pertama menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen. Yang kedua merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Dan yang ketiga yaitu memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, promosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Itu berkaitan dengan pemasaran yang menyangkut kegiatan ada tiga hal: menyelidiki dan mengetahui, merencanakan dan mengembangkan, yang ketiga yaitu cara terbaik untuk menentukan harga, ya. Jadi berkaitan dengan apakah manajemen pemasaran tersebut ada dua hal tersebut. Selanjutnya yaitu pada konsep manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran. Tolong diingat ya, tolong diingat konsep manajemen pemasaran itu ada 5 hal. Ada 5 hal. Yang pertama yaitu konsep produksi. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep produksi? Yaitu konsep yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang dia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Di konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep yang kedua yaitu konsep produk, yaitu gagasan konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan kinerja dan penampilan terbaik, bahwa suatu organisasi sebaiknya mengerahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Jadi ada sebuah perbaikan produk yang dilakukan secara terus-menerus, artinya berkelanjutan dan berkesinambungan. Itu terkait konsep yang kedua yaitu konsep produk. Konsep yang ketiga yaitu pada konsep penjualan. Konsep penjualan tersebut yaitu konsep bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang besar. Itu pada konsep penjualan. Yang keempat yaitu pada konsep pemasaran. Konsep yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar, sasaran, penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Itu pada konsep pemasaran. Yang terakhir pada konsep